pohon lada agar berbuah lebat. Bagaimana tips dan triknya teman-teman radar pertanian khususnya pada bidang perkebunan? Yang pengen tahu silahkan simak channel ini ya. Halo teman-teman radar pertanian, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan cara merawat tanaman lada agar cepat besar sekaligus berbuah lebat ya teman-teman. Yang pasti untuk tanaman lada ini memang panennya sekitar 8-9 bulanan atau kalkulasinya sekitar 1 tahunan lah. Nah itu sekali panen untuk harganya lumayan stabil, kadang ada pernah 100.000 lebih, kadang juga 100.000 ke bawah dan lain sebagainya. Untuk tanaman lada sendiri ini murni di kebun ya teman-teman, di kebun. Jadi untuk tanaman lada dalam perawatannya memang tidak bisa dibiarkan, karena apabila ada yang mati kita harus rajin untuk menyulam atau menambal kembali pohon agar hidup teman-teman, agar bisa hidup kembali. Jadi kita perlu untuk menanam pohon yang kecil agar nantinya bisa tumbuh. Nah untuk tanaman lada ini sendiri masa panennya sekitar 2 tahun. 2 tahunan lah, 2 tahun baru bisa panen. Nah untuk menambah penghasilan kadangkala kita juga menanam kencur, tanaman kencur itu di sela-sela daripada gang lada. Jadi tanaman kencur ini juga dipelihara dan laku juga untuk dijual. Jadi teman-teman radar pertanian barangkali sambil menunggu kita itu perlu untuk menanam kencur itu. Nah untuk bagaimana perawatan tanaman lada, untuk pemupukannya itu memilih pupuknya pupuk NPK teman-teman, dan ini udah mulai berbuah tanaman ladanya. Jadi kita bisa melihat ini adalah hasil buah yang sudah kita rawat, lumayan lebat dan memang cukup lebat tergantung daripada waktu kemarau. Kalau misalnya kemaraunya panjang itu artinya nantinya tanaman lada itu akan berbuah lebat teman-teman. Dari iklim juga sebenarnya. Nah tanaman lada ini juga termasuk daripada tanaman rempah-rempah ya yang menjadi unggulan Indonesia. Nah untuk pohonnya itu biasanya memilih pohon dadap atau pohon randu untuk sebagai penumpang ketinggiannya. Jadi ini perawatannya untuk jaraknya sendiri memang sekitar 1,5 meteran itu per batang, antar batang. Jadi harus diatur tuh teman-teman. Kalau misalnya ada yang mati seperti ini harus kita rajin untuk menambalnya kembali. Kalau misalnya ranting pohonnya terlalu tinggi itu perlu untuk dipotong teman-teman. Jadi jangan terlalu tinggi juga, karena kalau misalnya terlalu tinggi nanti akan susah untuk kita mengambil pohon ladanya. Jadi perlu juga untuk meranting. Ya, untuk merantingnya ini biasanya dilakukan setelah panen teman-teman. Memang prosesnya untuk dari petani kepada penjual atau pada tengkulak itu sendiri itu bisa dikatakan untuk tanaman lada itu kita memanen, terus kita menggiles atau memisahkan antara cangkang dengan buah ladanya. Selanjutnya kita jemur, baru nanti akan ada penjual yang datang gitu teman-teman. Prosesnya seperti itu biasanya, tidak sampai pengelolanya. Kalau misalnya mau dipengelola sampai dengan di pengelolaannya itu ya perlu untuk dibuat merica. Biasanya sederhananya seperti itu. Dibuat merica harganya lebih mahal, tapi juga prosesnya lebih susah teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini adalah kebun lada dari perkebunan. Jadi murni dari perkebunan. Kita waktu bertanya dengan pemilik kebun dan kemudian pas juga kebetulan saya juga tetangganya gitu. Ini memang rajin terawatnya teman-teman. Kadang ada sela-selanya juga ditanamin pohon pisang dan lain sebagainya. Untuk perawatan tanaman lada ini bisa dikatakan susah-susah gampang. Susahnya adalah ketika tidak bisa ditinggalkan teman-teman, tidak bisa tinggalkan. Misalnya ada pohon yang mati, kita harus rajin untuk menyulam kembali. Untuk sulamannya sendiri biasanya kita menggunakan dadap dan juga pohon randu. Dua pohon ini cukup mudah ditanamnya. Nah kemudian juga lurus, biasanya lurus. Jadi kita menanamnya itu memilih pohon yang lurus itu teman-teman. Itu merupakan
trik dan tipsnya untuk perawatannya. Kalau ada yang mati kecil seperti ini, kita juga perlu untuk menggantinya gitu. Kalau misalnya 1 tahun sekali terlalu lama, teman-teman bisa menunggunya dengan menanam berbagai jenis tanaman, misalnya tanaman pisang lain sebagainya, asalkan tidak mengganggu daripada produksi tanaman lada itu sendiri. Kalau kencur lain sebagainya itu bisa juga untuk dimaksimalkan. Jadi kita bisa menambah penghasilan dengan sistem penanaman tumpang sari. Begitulah lebih mudah dikenalnya, teman-teman. Nah, ini adalah tanaman lada. Teman-teman bisa banget untuk mengecek video terkait dengan tanaman lada, misalnya cara untuk menanam tanaman lada agar cepat tumbuh dan berbuah. Dan kemudian video ini adalah murni untuk membagikan cara perawatannya dan prosesnya. Agak lama memang, tapi kalau misalnya hasilnya maksimal ketika panen, tentu saja itu akan lebih membahagiakan, karena petani semoga saja dengan harganya lada yang stabil seperti sekarang ini, petani akan lebih giat untuk memberikan perawatannya. Nah, seperti itu teman-teman untuk cara dan tips dalam langkah merawat tanaman lada yang baik dan benar. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ada hal-hal yang ditanyakan terkait tanaman lada, bisa banget untuk klik di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan dibantu dijawab dan dicarikan solusinya. Teman-teman Radar Pertanian menanam tanaman lada ini untuk di bawahnya juga rajin untuk dibersihkan dari rumput-rumput ya teman-teman, karena kalau rumput itu kan termasuk dalam hama, jadi kita harus rajin untuk membersihkannya. Itu teman-teman, itu merupakan langkah nyata bagi kalian yang pengen merawat tanaman lada. Nah, teman-teman Radar Pertanian, sebenarnya untuk tanaman lada ini sendiri menjadi tanaman komoditas unggulan dari Indonesia ya, karena untuk diekspor ke luar negeri, khususnya ke Eropa, karena harganya juga mahal dan stabil sama seperti tanaman kakao gitu. Nah, ini penampakannya. Jadi di tumpang sarinya kita menggunakan tanaman kencur ya teman-teman, tanaman kencur. Bahkan selain ada tanaman kencur, biasanya untuk di samping pohon lada, di perbatasan pohon lada atau di pinggir pohon lada, itu untuk jangka lamanya juga ada tanaman buah-buahan yang cocok, durian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satunya adalah duku teman-teman, duku. Memang kalau pohon duku ini masa panennya 15 tahun itu minimalnya, karena memang bukan hasil dari stek ya. 15 tahun kita panen duku, hasilnya juga lumayan. Nanti juga kita akan membagikan terkait dengan pemburuan kita untuk memanen duku itu teman-teman Radar Pertanian. Semoga saja video singkat terkait dengan perkebunan ini menjadi salah satu inspirasi bagi kalian untuk menjadikan pertanian sebagai masa depan. Teman-teman Radar Pertanian, itu saja. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan klik kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan komen ya. Bye-bye teman-teman.